Oke, 5, 4, 3, 2, 1, Saint Peter's Pop Corner. Let's hear the poop. Oke, so nggak usah lama-lama lagi lah, kita langsung masuk ke tema pembahasan kita hari ini. Apa sih, Mas? Padre Peter yang ada sebelah sini. Kelihatan kan dari tadi? Iya. Hai Pater. Hai, Pater. Selamat malam. Masih seger lah Pater ya. Segar. Sapa dulu dong. segar. Murid-murid Saint Peter sapa dulu. Para guru, para murid, orang tua, dan semua yang ada di dalam Saint Peter's, selamat jumpa. Selamat jumpa. Di acara Pop Corner. Itu lagi. Oke lah, lanjut aja. Oke, langsung aja deh Padre. Kan Padre ada di sini kan. Kita tuh mau bahas satu hal yang lagi fresh nih. Lagi booming ya. Lagi booming tentang Paus yang mengatakan bahwa Catholic education gives soul to the world. Woi. Nah, kalau ditranslate, Artinya apa? pendidikan Katolik memberikan soul itu jiwa ya. Jiwanya kepada dunia. Wah, itu dalam banget loh. Bagaimana pendidikan Katolik bisa memberikan dampak yang dalam terhadap dunia, khususnya di era modern saat ini. Dan yang lagi anget-angetnya ini adalah ada sebuah foundation namanya Gravisium Educationis. Dia itu memberikan peluang itu. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih Gravisium Educationis itu sebelumnya. Gravisius ya. Oke. Jadi Simus. hari ini tanggal 21-22 Agustus, 2 hari lalu, tepat 20 Agustus itu, foundation itu ketemu Paus. Namanya Gravisium Educationis Foundation. Gravissimum Educationis Foundation. Mereka bertemu Paus. Dan memang foundation apa saja, organisasi apa saja yang terkait dengan Gereja Katolik dan masih berafiliasi dengan Vatikan, mereka memiliki pertemuan reguler dengan Paus. Untuk apa? Mungkin mereka ingin dapat penyegaran informasi, mungkin doa, berkat. Nah, Gravisium Educationis ini adalah sebuah dokumen yang berisi dekret dan nasihat-nasihat ajaran tentang pendidikan Katolik yang terbit bersamaan dengan dokumen lain dari Konsili Vatikan kedua. Ingat bahwa tahun 1960, 62, 64, 65 itu terjadilah Konsili Vatikan kedua dan menghasilkan sejumlah dokumen. Salah satunya adalah Gravissimum Educationis. Oke. Dan dokumen ini diresmikan oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 28 Oktober 1962. 1962. Saya belum lahir. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2015, Paus Fransiskus mendirikan foundation itu. Jadi 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya, berarti Baru ya, 2 tahun setelah beliau diangkat jadi paus. Dia dirikan itu karena dia mau memberi penekanan, memberi perhatian kepada pendidikan kultural, pendidikan kemanusiaan, pendidikan di dalam dunia. Di mana tadi dalam judul tadi, pendidikan adalah jiwa bagi perubahan sosial, perubahan dunia. Pada pertemuan tanggal 20 Agustus 2 hari lalu itu, Paus memang mengingat kembali semangat dari Konsili Vatikan kedua itu. Supaya ada orang yang berpikir tentang pendidikan, ada orang yang mau memberikan masukan-masukan yang penting, entah kepada Paus, entah kepada pelaku pendidikan, pegiat pendidikan. Tapi yang jelas bahwa pendidikan Katolik harus punya peran yang penting dalam hidup bermasyarakat, hidup sosial. Jadi inti dari Gravisium Educationis itu ada sejarahnya dan ada kelanjutan. dengan foundation itu.
Dan pasti foundation ini sangat apa ya, reliable ya. Sangat Dalam reliable karena kehidupan berisi edukasi. orang-orang yang Paus sendiri pilih. Apakah dia profesor di universitas, apakah dia kepala sekolah yang berpengalaman, apakah dia orang tua yang punya concern kuat di dalam pendidikan, atau seorang profesional. Jadi Paus punya orang-orang yang menyeleksi orang-orang berkompeten di seluruh dunia dan dia tempatkan dalam foundation itu. Apakah mereka punya kerja bisa hanya murni berisi konsep atau teori, atau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih bersifat karitatif. Tapi semuanya adalah untuk pendidikan. Berarti Paus Fransiskus ini sangat sangat care sekali ya. Artinya melakukan suatu gebrakan baru. Ya. Mungkin ini sudah lama isunya, tapi baru diaplikasikan, baru dibuat dalam masa Paus Fransiskus sekarang ini. Dan memang Paus Fransiskus itu dikenal sebagai paus yang sangat dekat dengan umat ya. Maksudnya mau Sangat dekat, familiar, berteman, bahkan tidak hanya umat Katolik. betul. Umat agama lain dia sangat care, sangat perhatian. Nah, itu kita bangga memiliki seorang pemimpin yang care terhadap pendidikan, tapi juga care terhadap bagaimana memelihara kehidupan supaya lebih damai, lebih tenang, lebih bermartabat. Gitu. Wah, Luar biasa ya paus kita ya. betul. Apalagi kita punya sejarahnya kan. Iya. Di di Konsili Vatikan kedua itu juga sudah tertulis tentang edukasi, terus ditambah lagi dengan didirikannya foundation ini, kita makin Lebih jos lagi lah. jos lagi. Lebih Luar wah. biasa. Wah, Apalagi kita nama sekolah kita ya Saint Peter, Santo Petrus. Santo Petrus, di mana Santo Petrus itu adalah Paus Paus pertama. Pertama. Dan saya mendorong, karena saya dekat dengan sekolah ini, saya mendorong bahwa sekolah ini perlu menjadi orang pertama, barisan terdepan menyuarakan pesan-pesan Paus. Siap. Karena bagaimanapun Anda memiliki nama sekolah ini, ya di kursi Santo Petrus itu, Saint Peter itu Paus Fransiskus sekarang duduk. iya, betul. Merinding. Merinding loh. Dan namanya Pater juga namanya Pater Peter juga. Pas ini jadi Cocok lah. pas banget. Oke, Kita lanjut ke foundation tadi ngomong. Iya. Berarti otomatis Gereja Katolik tuh sudah berani untuk membuka sebuah komunitas tentang edukasi ini. Bagaimana sih culture yang ada di dalam foundation ini? Apa yang mau ditekankan di dalam foundation ini? Ya, kalau melihat situasi sekarang, terutama dengan pandemi ini, foundation ini perlu memberi masukan kepada Paus atau memberi masukan kepada elemen-elemen pendidikan bahwa memang sebuah krisis sosial punya dampak yang luas terhadap pendidikan kita ini, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan sekolah, bahkan mungkin metode pendidikan sekarang yang menggunakan teknologi dan pasti memberi banyak pengaruh. Oleh karena itu, di dalam pertemuan foundation itu dengan Paus, Paus mengatakan kepada representatif yang ada bahwa kita tidak bisa menutup mata dengan kejadian sosial sekarang. Kita harus membuka mata, tapi bukan dengan ketakutan. Gereja Katolik ini begitu besar dan punya peran pendidikan sudah sekian lama. Bayangkan sekolah-sekolah sebelum adanya Saint Peter sudah banyak sekolah sejak zaman Belanda, sejak zaman Gereja Indonesia baru berdiri sudah ada. Dan mereka punya peran besar sekali. Apalagi dengan dorongan ini, salah satu pesan yang Paus tekankan waktu pertemuan itu, dia bilang, kita harus optimis. Oleh karena itu, Gereja Katolik, sekolah Katolik, sebarkanlah optimisme di antara kita, di antara orang tua, guru-guru, anak-anak.
kita optimis saja karena ya Tuhan yang menjaga kita. Betul. Kita ada di tangannya. Iya. Dan kalau kita yang menyebarkan optimisme, ya pengaruh kita besar. Apalagi menggunakan media seperti ini, bagus untuk menyebarkan yang baik-baik, Iya. yang memberikan orang bersemangat hidup, memberikan orang untuk percaya pada lingkungan hidupnya, keluarganya, sekolahnya, pemerintahnya, gitu. Ya khususnya kita sebagai orang Katolik harus menjadi garam ya bagi dunia dan terang bagi dunia ya, Ya. untuk ya menerangi sesama, menjadi berkat lah untuk sekitar. Apalagi kan sekarang sebenarnya kan edukasi itu kan budaya kita itu adalah, maksudnya kita tuh kan sering pertemuan kan di kelas. Kalau sekarang kan kita nggak bisa pertemuan secara langsung kan, kita harus kayak Melalui Zoom, gawai. iya melalui Itu adalah sebuah budaya baru, tetapi harus dapat diterima sebagai sebuah kultur yang positif. Meskipun memang orang harus banyak menyesuaikan diri, tapi lama-kelamaan kita akan menerima bahwa ini sebuah habitus yang harus kita jalani. Dan apalagi dengan memakai media, jangkauan kita bukan hanya sebuah kompleks teritori sekolah. Itu bisa menjangkau selebar mungkin. Iya. Community baru. Sebuah habitus baru, community baru untuk menciptakan link, menciptakan network. Tetapi konten kita adalah konten pendidikan. Konten kita adalah pembaharuan yang lebih baik. Luar biasa ya. Ternyata entah paus tuh benar-benar reliable, benar-benar pas banget situasinya. iya. Ya nggak sih? Dan Paus Fransiskus berani mengambil langkah ini gitu loh. Ya, apalagi di zaman Di sekarang. zaman apa ya? Di masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit pun kita berani untuk mengambil langkah ya. Dan emang harus ada rasa optimis Iya, itu. iya. Kalau enggak, Dan itu udah dititahkan langsung loh sama Paus, kita harus optimis iya. sama perubahan. Wow. Iya. Uhuh. Something apa ya? Suatu tugas yang Ya. kita harus kerjakan. Tuh. Kita harus lakukan. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Terakhir deh aku ada pertanyaan. Ah. Ya, aku boleh nanya lagi kan, Patri? Oke, jadi tuh kita bahas soal efektivitas edukasi sekarang ini, networking, perubahan. Nah, kira-kira apa sih jaminannya? Maksudnya kita emang networking kita makin luas, tapi apakah itu menjadi jaminan keefektivitas kita? Iya, perlu efektif. Dan poin-poin yang Paus singgung waktu itu supaya menjadi efektif, ya identitas Katolik kita, identitas kita sebagai rasul-rasul Yesus, ya jangan hilang. Walaupun melalui media kita akan bertemu banyak orang yang bukan dari kelompok kita. Walaupun isi yang kita bicara di podcast ini akan didengar oleh semua orang, tapi kita tetaplah anak-anak Saint Peter, anak-anak Yesus, Iya. anak-anak dalam gereja. Identity itu adalah pesan yang kuat sekali untuk kita wartakan. Maka itu jangan malu kalau ngomong bahwa kami adalah orang-orang Katolik. Kami adalah orang Kristen. Kami membawa pesan Kristus. Iya. Tapi jangan asal bicara, sebab jangan menjadi orang yang beridentitas palsu. Palsu maksudnya dia bicara tetapi dalam kenyataan tidak seperti itu. tidak dilakukan. Atau dia menggebu-gebu berbicara besar soal dokumen konten tetapi prakteknya tidak. Maka itu untuk menjadi reliable, untuk menjadi efektif ya perlu kualitas juga. Jadi singkatnya jangan asal ngomong lah. Jangan asal bunyi, Iya. tapi harus dilakukan dengan tindakan juga. Tindakan juga. Dan kualitas. Kualitas. Kualitas paling penting. Bagus kalau di sekolah-sekolah kita itu
memberikan kualitas. Jadi kita memang ingin sekolah kita dikenal karena banyak murid atau punya nama besar, dikenal dengan berbagai aktivitas. Ya, orang bisa mengenal juga melalui hasil yang diberikan dalam pendidikan anak-anak. Ya. Kemudian untuk sebuah efektivitas juga memang sangat diperlukan sebuah kerjasama, networking, ya, ada rasa memiliki satu sama lain, ada tanggung jawab, sehingga pendidikan ini jangan hanya berhenti dari rumah, nanti sekolah yang atur. Setelah sekolah berhenti, ya sudah selesai. Tidak. Ya. Networking ini menjelaskan bahwa siapapun orang itu berada, dia terhubung dengan berbagai elemen yang ikut membentuk dia. Jadi kita menciptakan sebuah komunitas di mana masing-masing orang berkait satu sama lain. Jadi, saya berikan satu contoh. Sekarang ini gerakan dengan mengumpulkan alumni sekolah itu sangat bagus. Mereka saling bertemu di medsos, lalu mari kita bikin grup. Nah, kita siapkan reuni. Di mana-mana kita tahu. Dan sekolah-sekolah juga melakukan itu. Berapa banyak orang yang bikin zooming sekian orang alumni dari tahun ini ke tahun ini. Itu sebuah habitus baru yang dilakukan. Jadi pendidikan tidak berhenti di sekolah, tidak berhenti di keluarga, tapi pendidikan seumur hidup. Bahkan ketika menemukan orang-orang yang tinggal di tempat berbeda-beda, profesi berbeda-beda, tetapi mereka masih share sesuatu yang baik untuk umum, untuk publik. Itu menurut saya sesuatu yang efektif. Apalagi di zaman sekarang ya, maksudnya teknologi udah mudah gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mendapatkan suatu pendidikan yang baik. Bahkan sekarang kursus-kursus aja bisa online. Ada kuliah online. Kan ada juga sekarang kelas online, seminar online juga ada, workshop online, apapun semua serba online. Wisuda online juga ada gitu loh. Jadi ya kita ambil hikmahnya juga sih di masa pandemi ini. Jadi membuktikan bahwa pendidikan itu tidak terputus ya tadi, seperti yang Pak Tri bilang tadi, terputus di rumah saja, di sekolah saja kemudian selesai, tapi bisa meluas dan bisa kapan saja loh. Kalau misalnya kalian mungkin dengerin podcast ini, kemudian kalian mau denger lagi nanti subuh-subuh, mungkin nanti kalian mau denger lagi minggu depan, bilang bisa. Karena teknologi ini canggih gitu loh. Udah nggak ada alasan lah untuk nggak dapat info atau apa. Karena teknologi kita sudah mumpuni, sehingga pendidikan kita pun bisa lebih maju. Dan juga iman kita sebagai orang Katolik juga harus lebih bertumbuh dong. Melalui media-media seperti ini pun kita bisa mewartakan kasih Kristus. Saya tepuk tangan berarti diri saya sendiri. Oke. Selanjutnya apa nih yang kita bahas nih? Atau kayaknya mungkin untuk hari ini cukup ya. Ya, karena minggu depan masih akan ada banyak lagi konten-konten yang menarik ya, podcast-podcast yang menarik yang bukan mungkin yang akan kita sampaikan. Ya, akan kita sampaikan dan pastinya bakal lebih menarik lagi. Tentunya bersama dengan Pater Peter juga, dan bersama saya Mr. Thomas dan Miss Kalista. Padre, terima kasih ya atas Padre, terima kasih informasinya, dan terima kasih sudah diberikan kesempatan
untuk bisa menggunakan studio Ya, SDB ini. Wah, luar biasa sekali. Semoga Sangat-sangat luar biasa. apa informasi yang ada saat ini itu bermanfaat buat kita semua. Iya. Oke. Oke guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Saint Peter's Pop Corner. Yap. Stay tuned on the next episode of Saint Peter's Pop Corner every Friday. Jam berapa kita naik? Jam 7. Jam 7. Dibisikin. Jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 Jangan lupa. malam. Oke, jangan lupa harus kudu nonton. Kudu harus wajib Oke? sampai habis. Oke. It's So. time to closing. Oke. Saya Mr. Thomas dan ini Rizka Rizka. dan Father Peter. pamit undur diri. Sampai ketemu di Saint Peter's Pop Corner. Let's hear the pop. Bye bye.